Kita langsung ke penulis yang kedua ya. Di penulis yang kedua ada Pak Riza Asnawi. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Riza. Waalaikumsalam Bu Ika yang selalu tampil Alhamdulillah. ceria, jadi tetap semangat ini. Ceria itu selalu Pak kalau kita bicara tentang. Nah, kali ini kita bicara tentang sains dalam keseharian ini di bukunya Pak Iya, Riza. Iya, jadi setelah tadi di AC ini kita beralih ke buku yang kedua ya. Di sini kalau di deretan di backgroundnya kita ini ada di deretan nomor 2 bukunya hitam. Manis ya Pak hitam. ya? Ini seperti penulisnya ini sepertinya ya. Gitu ya. wah ini ya. Kita manis, Pak. Iya, sudah dipandang Manis. mata gitu. Oke. Sebelum kita kupas tuntas bukunya, kita kenalan dulu dengan profil penulisnya. Mohon izin untuk saya bacakan ya, Pak ya. Siap. Oke, jadi penulis dari buku Sains dalam Keseharian ini bernama lengkap Riza Asnawi, SSI MPD, lahir di Kediri pada 22 Desember 1984. Beliau pendidikan S1-nya ditempuh pada jurusan Kimia Universitas Negeri Malang. Wah, ini kakak tingkatnya Pak Idris kayaknya ya. Sesepuh. Sesepuh. Bisa semampu gitu Pak. Jadi ini jurusan Kimia Universitas Negeri Malang, lulus pada 2008, dilanjut dengan S2 pada jurusan Pendidikan Kimia di universitas yang sama, masih setia dengan alma mater, melalui program beasiswa pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lulus pada 2015. Nah, dalam pelaksanaan itu ketika menjalani S2 ini, penulis berkesempatan mengikuti program short study selama 2 bulan di Nanjing Agricultural University di China pada tahun 2014 gitu. Dan sekarang beliau sebagai seorang tenaga pendidik untuk mapel kimia di SMA Negeri 1 Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan untuk sains dalam keseharian ini bukan buku pertama dari Pak Riza ya. Jadi ini sudah buku kesekian seperti itu. Setelah sebelumnya ada buku antologi, kemudian ada buku yang ini Pak ya, buku di rumah aja, bekerja dari rumah, belajar di rumah, kemudian ada 1 derap 1000 giat. Satu derap 1000 giat, kemudian guru penggerak menjawab, dan tasbih senandung rindu. Wah, ini bukunya menarik semua. Tapi untuk hari ini kita kupas tuh ya. Wah, ini pertanda kalau Pak Riza ini juga melo ya. Iya. Dan untuk hari ini kita kupas yang sains dalam keseharian. Nah, sebelum ke isi bukunya, sebenarnya motivasinya apa sih Pak menulis buku ini? Oh iya, terima kasih. Kita sapa dulu para pemirsa yang sudah hadir dan para peserta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Ini kita tadi sudah diawali oleh bukunya Pak Idris yang luar biasa dan terkesan serius. Ini yang kedua ini kita sesuai judulnya Sains dalam Keseharian. Ini bukunya agak nyantai ya, karena kita kemas dalam bahasa keseharian juga ini. Kalau nanti saudara-saudara semua bisa melihat isinya, bahasanya akan terkesan sebagai bahasa keseharian kita. Sebagai salah satu contoh itu ada contoh judulnya ada loh apel saya kok berkarat seperti itu Mbak Ika. Ini iya bukunya gaul banget ini ya. Gaul banget tuh bahasanya. Kemudian kita juga ini pinjam istilah-istilah kaum milenial sekarang, misalnya kayak micin bikin bucin seperti itu dan lain-lain. Ini motivasi untuk pembuatan buku ini, penulisan ini ada dari saya sendiri, saya pribadi. Secara pribadi ini motivasinya ingin ingin membuat suatu karya yang bisa bermanfaat lah. Nah, ini khususnya bagi saya sendiri, umumnya kepada semua gitu ya. Yang kedua ini
motivasinya dilatar belakangi dari kegelisahan ya, adanya beberapa fenomena yang sudah menjadi isu-isu besar di masyarakat, akan menjadi semacam kesalahkaprahan di masyarakat seperti itu. Jadi ini kita coba jelaskan secara ilmiah, tapi tetap kita kemas dalam bahasa keseharian. Jadi biar enak nanti dibacanya seperti itu ya. Nah, bahkan ini buku kita juga mengusung konsep kaldu Bali ini, konsepnya ini. Apa itu, Tahu Pak? Mbak Ika? Apa itu kaldu ya? Bali. Waduh, Nah, saya taunya bumbu ini Bali, Pak, kalau di dapur, Pak. suka makan. Ini apa ini? Iya. Maaf. Hmm. Itu singkatan itu. Itu gimana itu, Pak? Kaldu Bali ini sesuai dengan bentuk dan karakteristik buku yang saya tulis. Kaldu Bali ini adalah singkatan dari sekali duduk, baca, selesai. Wah. Jadi cocok ini bagi saudara-saudara semua yang suka membaca sekilas langsung jelas gitu. Konsepnya seperti itu. Set-set gitu, Pak ya. Set-set. Jadi bisa ekonomis juga nanti. Oh, ini ngomong-ngomong ekonomis, bukunya berapa halaman ini, Pak? Ya, kurang lebih 50 menuju 60 lah. Sedikit lagi itu ya. Iya. Jadi nggak menyita banyak waktu lah untuk membaca. Iya. Nah, kalau penasaran kita lanjutkan untuk edisi berikutnya lagi gitu. Nah, kita tunggu. Ini yang 50 menuju 60 halaman aja baru mau kita kupas gitu loh. Sudah ancang-ancang ke berikutnya ini. Iya, itu sudah ada cuplikan sekilas tadi bahwa yang dibahas itu adalah apel yang berkarat, micin yang bikin bucin. Nah, ini selain itu ada apa saja ini, Mbak Risa ya? Tentunya masih banyak berbagai fenomena-fenomena keseharian yang kita tulis di sana, yang dekat dengan kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saja, misalkan ini yang sudah salah kaprah di tengah masyarakat dalam pencucian beras itu biasanya kalau Mbak Ika seperti apa itu? Apakah sampai kuning? Apa ketika agak terus masih sudah dipakai untuk memasak atau seperti apa kalau Mbak Ika di rumah? Itu. Selama masih ada sisa-sisa apa ya Pak ya, kulit ari itu masih lanjut sih Pak kadang-kadang Pak. Jadi berasnya sampai glowing kayak yang mencuci gitu ya. Waduh. Kalau itu nanti perlu kosmetik dari penulis berikutnya ini Pak. Itu ternyata itu sudah menjadi kesalahkaprahan umum di tengah masyarakat kita. Ini ada yaitu tidak sesuai dengan anjuran-anjuran para ahli di bidang gizi, karena di sana ternyata di kulit ari itu yang membuat beras kita keruh itu ternyata mengandung banyak nutrisi yang penting bagi kesehatan kita. Jadi ketika itu dicuci, dan kebanyakan di sana itu nutrisinya larut dalam air seperti vitamin B1, ya. Itu bisa mengoptimalkan kinerja otak kita loh itu. Dan juga bisa penangkal penyakit deri-deri itu. Oh, berarti ketika masih butek itu justru lebih bermanfaat ya Pak Risa ya? Ya, seperti itu. Jadi kalau tercuci larut dalam air ya kita makan hanya pokok kenyang aja, itu nanti nutrisinya hilang tapi. Oke. Bahkan itu ada profesor itu dari salah satu universitas di Indonesia yang mencanangkan gerakan nasional tanpa mencuci beras, karena saking pentingnya nutrisi yang terkandung di dalam beras kita itu. Seperti itu. Nanti lengkapnya bisa dibaca-baca sendirilah dalam buku. Nah, nanti kita simak. Berarti ini kalau kita dengar sekilas seperti itu, semacam Pak Risa ini akan meluruskan antara mitos dan fakta, begitu ya Pak Risa ya? Itu bahasa yang sangat flamboyan yang sekarang ini. Itu bahasa yang lagi viral loh Pak. Iya. Kemudian tadi juga ada terkait apel yang berkarat tadi. Nah, iya. Itu kira-kira apakah karena terkena gigitan gigi kita yang coklat itu ya? Atau seperti itu, Mbak Ika? Karena sudah terkontaminasi logam-logam itu, Pak. Saya kira karena gigi kita yang coklat ini. Saya kira bukan itu, karena gigi kita karena giginya udah keropos, Pak. Giginya udah keropos ganti logam itu, Pak.
gigi kita kan kuning, alasannya pasti bukan itu. Itu kenapa Pak? Yang berkarat kan tidak hanya di apel ya Pak Risa ya. Yang berkarat tidak hanya apel, biasanya di pir juga seperti itu Pak. Atau karena pir itu namanya sudah berkaitan dengan logam Pak, jadi berkarat ini Pak. Ayo kita kulik ini kenapa apel itu berkarat, gimana Pak Risa? Sebenarnya istilah tepatnya bukan berkarat kalau untuk buah-buahan. Itu saya hanya supaya dekat dengan bahasa keseharian kita. Itu kalau bahasa ilmiahnya itu karena adanya browning reaction atau reaksi pencoklatan. Khususnya yang di apel itu karena ada di dalam apel itu sebenarnya ada terkandung semacam polifenol, itu juga nutrisi kita. Selama kulitnya itu utuh, kulit apel kita utuh, belum terkena benturan, goresan ataupun apa itu yang menyebabkan dia rusak, apel kita akan aman. Tapi ketika sudah terkena goresan, gigitan atau yang lain, maka polifenol ini akan bereaksi dengan udara yang ada di luar, sehingga akan bereaksi menghasilkan warna coklat itu. Kalau warnanya sudah ada coklat gitu Pak ya, sudah terlihat berkarat itu masih aman kah Pak dimakan Pak? Sebenarnya aman tuh, cuma ya ini kandungan nutrisi lagi ya, kembali ke nutrisi dari literasi yang saya baca itu akan juga ikut berkurang itu nanti. Nutrisinya apa? Silakan ada itu di buku ini ya. Silakan. Wah, lengkap ya. Iya, ini nggak mau dibuka semua jelas, ini. Ya, yang jelas akan ada nutrisi yang ikut berkurang ketika coklat. Jadi ketika sudah dikupas atau itu ya harus segera dikonsumsi biar nanti nutrisinya tetap terjaga. Oke, ini yang perlu dicatat oleh para sahabat literasi di sini ya. Kalau kita mau makan apel ataupun pir itu kupas langsung makan gitu ya, habiskan dan langsung kenyang ya Pak ya. Jadi selain menjelaskan hal-hal yang salah kaprah terjadi di masyarakat, ini kita juga beberapa isinya juga menekankan beberapa hal ya, khususnya yang penting di kehidupan sekarang ini, seperti kenapa kita harus menggunakan masker di masa pandemi ini. Itu ya, ini sekilas dengan hitungan sederhana saya yang ada di buku ini, itu ternyata sekali kita bersin, jebret gitu ya, kira-kira droplet yang dikeluarkan berapa tetes itu Mbak Ika? Iya, berapa cc itu Pak? Saya nggak ngitung tetes Pak, itu langsung dihitung berapa cc kayaknya. Iya, 1 cc itu ya, kalau kita di lab 1 cc itu ada 20 tetes pipet gitu. Waduh. Ternyata setelah saya hitung-hitung secara sederhana dan seksama, meskipun sederhana tapi tetap seksama gitu. Itu per tetesnya itu bisa kurang lebih ada 50 triliun di COVID itu yang hinggap di sana. Wah. Apalagi nanti kalau bertetes-tetes, jebret gitu. Nah, ini makanya kita perlu menggunakan masker selain untuk melindungi diri, juga untuk melindungi saudara-saudara di sekitar kita. Seperti itu. Hitungannya seperti apa nanti bisa dipelajari lagi di bukunya. Kembali lagi ke buku Sains Dalam Keseharian. Iya, ini yang sudah mulai penasaran dengan buku yang berbahasa cukup gaul. Jadi sepertinya Pak Risa ini merupakan guru favorit Pak. Kok favorit Pak ya? Guru favorit ya Pak ya? Ini guru favorit apa guru favorit ya Pak ya? Guru favorit ini kayaknya di sekolah ini. Jadi dengan bahasa gaulnya kita kembali ke bukunya, silahkan bisa cek di Shopee Indonesia, di marketplace Shopee, kemudian bisa langsung check out dan segera miliki buku Sains Dalam Keseharian milik Pak Risa ini ya. Iya, sambil kita nantikan buku-buku berikutnya dari Pak Risa yang kita tunggu, sains apalagi nanti yang akan dikulik, atau justru beliau akan beralih ke novel gitu ya. Melo lagi nih nanti novelnya. Melo lagi ya Pak ya. Siap-siap drakor nanti ya, mengandung Jawa. Oke.
Waduh, itu kalau mengandung bawang itu harus siap-siap tisu yang banyak ya Pak Riza ya. Jangan, siap-siap ulekan aja nanti ya. Diulek, tambahi lombok itu nanti. Aduh, ada ayam geprek ini siang-siang enak deh Pak kayaknya. Enak ini. Kita Nah, juga itu sedang kayaknya siap ini. Nah, siap ya, yang minum. penting jangan pakai micin ya Pak ya. Ya, micinnya itu Oke, ada ada apa reaksinya dengan juga di micin Mbak sana. Risa? Kalau di judul saya micinnya bisa bikin bucin, apa betul Hmm, namanya ya? bucin terhadap apa ini Pak ya? Iya, saya pinjam istilahnya anak-anak zaman now. Iya. Apakah Pak Risa ini anak zaman old ya, berarti notabene seperti itu kayaknya. Tidak juga. Kalau saya tanya-tanya siswa saya itu bagian besar masih kenal ludruk, masih kenal macam-macam yang notabene adanya di zaman saya itu. Oh, keren sih. Oke, gimana ini Pak? Micin itu notabene selalu saja dibahas dan selalu menjadi kambing hitam terhadap kasus-kasus kebodohan ini Pak. Iya, makanya itu saya Mm-mm. kaitkan dengan bucin gitu ya. Nah, Bucin. itu Nah, gimana? itu kan istilah Kenapa anak kok zaman bucin? sekarang tuh budak cinta kalau tidak salah ya. Kalau sudah Mm-mm. di budak cinta itu kan tai kucing bisa rasa coklat itu. Waduh. Makanya sudah nggak jalan kalau seperti itu. Makanya ini saya anggap kebodohan itu kayak anak bucin itu. Iya, ini kira-kira Hmm. mitos atau fakta ini ya. Nah, kembali kan, benar berarti memang buku buku sains dalam keseharian ini juga mengulik tentang mitos dan fakta. Kita buktikan nanti di bukunya Pak Risa, apakah micin ini benar-benar sebagai biang kerok kebodohan? Padahal pepatah kita kan sudah bilang ini ya, rajin pangkal Gimana, Pak? pandai, malas pangkal bodoh ini. Oh, Belum macam Pak. ada penggantinya rajin pangkal Micin pangkal pandai, bodoh gitu. gitu kan belum ada ini. Tapi secara penjelasan ilmiahnya nanti secara gamblang bisa dicek di buku kita ini ya. Oke, ada micin kalau tidak salah di bukunya Pak Risa ini juga mengulik tentang nanas ini, Pak. Iya, Nah, ada nanas. Itu gimana ini salah Pak satu, dengan nanas? ya ini apa namanya? Saya terinspirasi dari ini. Di Kediri ini kan nanas sebagai salah satu komoditas unggul kita ini ya. Jadi selain ini untuk ngupas-ngupas ya, selain juga untuk ya mempromosikan komoditas unggul kita lah. Nanti siapa tahu Mm-mm. bukunya bisa jalan-jalan ke Arab, di sana ada buah yang unik nih. Nah, ini sekalian untuk promosi komoditas unggul kita ini. Nanas di Oke. sana saya gunakan untuk membahas ini pemanfaatannya ya. Salah satunya untuk melunakkan daging keras. Nah, di situ saya kupas untuk bagian nanasnya di situ. Iya, nanti nanasnya dikupas di bukunya Pak Risa, limbahnya nanti akan di buku Oh iya, penulis berikutnya. Sepertinya udah sekongkol ini antara Pak Risa dan Budia ini nanti. ya kita berdekatan Wates dan Pulau Klaten ini. Oke, oke, oke. Nah, ini Pak, bukunya sudah lengkap ya untuk pada kesempatan kali ini di buku Sains dalam Keseharian yang pertama ini mungkin akan muncul apa square kedua dan seterusnya ya. Eh, Amin. Ya, mohon doanya ini dikasih iya, kesehatan dan kesempatan kemampuan ini. amin. Semoga sehat-sehat selalu. Jadi di Amin. buku ini ada sekian bab nanti yang dibahas tentang sains, buku yang diluncurkan dalam 50 hampir 60 halaman. Nah, di buku ini harapannya apa sih Pak Nista ini? Harapannya gimana ini? Selain bukunya Ya. jadi bestseller, saya yakin kalau penulis ditanya harapan tentang bukunya pasti bestseller deh gitu. Oh, enggak. Saya harapannya ini bisa bermanfaat dulu ya. Ya, Amin. jadi nanti bisa dibaca oleh para pembaca khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang di sana ada itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Makanya ini juga kita apa namanya gunakan bahasa yang sederhana mungkin bisa mungkin untuk
mudah dipahami oleh para pembaca di segala tingkatan usia dan tingkatan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk umum ini. Tidak hanya anak SMA ya Pak ya, atau pengajar yang di SMA? Bisa, tapi ini bisa juga untuk umum, seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan. Anak-anak SMA juga bisa ini, karena di dalamnya ini ada beberapa konsep yang ada di materi pelajaran para siswa ya, khususnya yang berlatar belakang jurusan IPA ini khususnya ya, karena judulnya juga sains, kayak konsep apa ini mol, seperti itu konsep polimer, kemudian ada poluid dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu sudah tidak asing bagi mereka yang di keseharian di sekolah itu sudah mereka dapatkan seperti itu. Oke. Iya, buat sahabat literasi semua bisa cari ini segera di marketplace Shopee. Kemudian yang masih kepo dengan bukunya Pak Risa, Sains dalam Keseharian, silakan bisa bertanya pada kolom chat. Nah, itu bukunya hitam manis, itu kan. Oh, bukunya sudah seragam sama bajunya Pak Risa ini sepertinya. Jadi bisa kulit orangnya juga. Oh. Tetap cakep Pak. Gitu. Ya, jadi silahkan untuk yang masih kepo bisa kirimkan pertanyaan, bisa menulis pertanyaan pada kolom chat di room Zoom kita kali ini atau pada kolom komentar di live YouTube-nya Narasi 7. Oke. Pak Risa, saya beralih ke penulis berikutnya ya, tapi Pak Risa jangan kemana-mana. Nanti ada di sesi yang berikutnya juga kita akan bahas perkepoan dari teman-teman yang di sahabat literasi ini untuk kita kupas lagi gitu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Risa. Assalamualaikum.